Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun kini berada, Anda masih bersama saya, Agus Julawan, membawa acara Philo Indonesia. Pada kesempatan ini, kita ingin berbicara kepada seorang akademisi yang pernah belajar di Mesir, yaitu Universitas Al-Azhar, Kairo, ya, Mesir. Nah, beliau bernama Ibu Amira Ahmad Nahrawi. Dan saat ini beliau sebagai dosen tetap di Institut Ilmu Quran Jakarta. Sebagai seorang dosen selama ini beliau concern dalam materi-materi ekonomi syariah. Namun dalam kesempatan ini kita tidak berbicara tentang ekonomi syariah dari sisi keuangan, tapi dari sisi perempuan. Apa kabar, Bu Amira? Assalamualaikum, Ustadzah Amira. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik, Pak Agus. Pak Agus sehat ya? Terima kasih, Ustadzah Amira yang telah berkenan untuk di ruang Philo Indonesia ini, ya. Dan semoga akan bermanfaat lah ya apa yang disampaikan nanti. Baik, saya akan membicarakan suatu namanya prolog dulu bahwa perkembangan ekonomi syariah di tanah air dalam 3 dekade ini cukup menawan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain banyaknya tumbuhnya industri keuangan syariah dan sektor real syariah, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam keberpihakan dalam pengembangan ekonomi syariah perlu diapresiasi. Hadirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang dikomandoi langsung oleh Presiden Jokowi, serta lahirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) dari hasil merger 3 bank BUMN syariah menjadi bukti bahwa seriusnya pemerintah terhadap ekonomi syariah. Meski demikian, indikator kebangkitan ekonomi syariah belum berkorelasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kesenjangan sosial. Faktanya, hingga selama ini Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat rasio ketimpangan atau Gini rasio di Indonesia naik dari 0,381 pada Maret 2020 menjadi 0,384 pada Maret 2021. Itu artinya kesenjangan sosial masih cukup tinggi. Begitu juga dengan pembangunan perempuan. Sejauh ini, minim jurnal dan riset yang membicarakan tentang ekonomi syariah dan pembangunan perempuan. Meskipun faktanya, banyak pelaku usaha kaum perempuan yang sukses dalam usahanya di ekonomi halal selama ini. Ustadzah Amira, sebagai seorang perempuan yang selama ini concern di ekonomi syariah, apa tanggapan Anda terhadap peran perempuan dalam pengembangan ekonomi syariah selama ini? Baik, terima kasih Pak Agus. Sebenarnya perempuan sudah masuk dalam perkembangan ekonomi dan industri keuangan Indonesia, baik dari sisi syariahnya ataupun tidak. Kalau membicarakan ekonomi syariah saja, kita banyak melihat bahwa perkembangan dan pelaku usaha di sektor ekonomi syariah dari kaum perempuan itu sudah sangat baik. Namun kalau memang dibandingkan dengan kaum laki-laki yang sudah jauh dari dulu itu sudah mulai mengembangkan kewirausahaan dan bekerja dan memiliki usahanya sendiri, baik dalam sektor keuangan mikro ataupun makro, sehingga pasti presentasenya itu akan ketimpang ya, seperti tadi kata Pak Agus. Namun kalau misalkan kita bicarakan perempuan, bagaimana sih perannya terhadap perkembangan ekonomi secara global atau secara nasional? Alhamdulillah ya, selama ini khususnya pada era pandemi, kita bisa melihat banyak sekali UKM-UKM yang dipimpin oleh kaum perempuan. Dan justru banyak sekali produk-produk rumahan yang datangnya dari para kaum perempuan itu yang semakin mencuat tinggi, sehingga memberikan kontribusi terhadap negara, dan kontribusi itu tidak bisa dinilai sedikit. Gitu. Jadi memang perempuan itu memiliki potensi yang cukup besar untuk memajukan ekonomi Indonesia. Lantas kalau kita melihat dari potensi ekonomi perempuan, menurut Anda selama ini sejauh mana potensi ekonomi perempuan di Indonesia ini?
Sangat besar, Pak Agus. Potensinya itu sangat besar. Dan memang kita bisa menilai itu sejak adanya pandemi ya. Kalau misalkan kita melihat pertumbuhannya, saya kasih contoh aja. Kita tahu ya bahwa penggabungan 3 bank besar menjadi satu bank ekonomi syariah, satu bank syariah yaitu BSI. Kalau kita melihat di dalamnya saja, kaum perempuan itu menguasai dari keseluruhan pegawai itu 40%. Itu secara nasional. Artinya kaum perempuan itu memang sudah mungkin bisa diprediksi sebentar lagi kaum laki-laki sudah tidak mendapat jatah lagi gitu ya Pak ya. Nah kemudian kalau kita melihat dari jajaran direksi atau manajemen saja di BSI saja kaum perempuan itu sudah memasuki 20% gitu. Artinya itu juga tidak sedikit dan patut dilihat juga bahwa keadaan perempuan dari jajaran terendah atau dalam kewirausahaan terendah sampai tingkat tertinggi atau katakanlah jajaran pemerintah itu sudah cukup bagus, sudah cukup sangat bagus. Kita bisa melihat ya perempuan pertama yang menjadi direktur Bank Dunia itu juga perempuan dan dari Indonesia, itu sudah cukup membanggakan. Kalau dinilai potensi itu memang sangat tinggi, sangat tinggi. Namun kalau misalkan kita menilai kenapa sih kok perempuan kayaknya nggak terlihat gitu kan? Sebenarnya tidak. Perempuan itu sangat terlihat. Jadi kalau misalkan kita bicarakan tentang Muslim fashion, itu datangnya dari mana? Dari Indonesia dan dari perempuan. Dari kaum UMKM yang memang mengembangkan Muslim fashion, kemudian dibawa ke luar negeri sehingga diekspor dan menjadi fashion utama dan fashion rujukan di dunia, sehingga Indonesia sendiri itu sudah menjadi negara nomor 3 yang dilirik sebagai kiblat fashion muslim sedunia gitu kan. Nah itu artinya perempuan sangat berpotensi, namun mungkin dikenal di luar negeri ya Pak Agus ya, bukan di dalam negeri. Nah kalau di dalam negeri sendiri bagaimana? Nah dalam negeri sendiri kita melihat bahwa memang kontribusi UMKM selama ini terhadap Indonesia itu sudah mencapai 61%. Dan 53% itu adalah pemiliknya perempuan. Jadi apabila kita menilai sepertinya kurang nih perempuan, ya seperti tadi saya katakan, siap-siap kaum laki-laki tersingkirkan oleh potensi dan kualitas kaum perempuan. Ya mungkin kira-kira seperti itu Pak Agus ya. Nah, melihat dari ungkapan yang Ustadzah tadi ucapkan, seandainya ada ide atau gagasan pentingnya pembiayaan syariah, ada porsi tersendiri terhadap perempuan, apakah Anda setuju kah demikian? Porsi tersendiri terhadap perempuan karena potensi ya, karena kualitas potensi, saya rasa pasti sebagai perempuan. Saya rasa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia berhak mendapat pembiayaan. Yeah. Namun pasti untuk pembiayaan pasti dinilai apakah berpotensi menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak. Kemudian kalau misalkan kita melirik ke gendernya, bagaimana kalau ada pembiayaan untuk kaum perempuan, ya saya sebagai perempuan ya oke-oke aja, kenapa tidak gitu kan. Sangat appreciate kalau memang itu ada, khususnya UMKM kecil yang kemudian berkembang, dan kita juga tahu ada koperasi-koperasi syariah yang mendukung UMKM itu, sehingga menjadi kekuatan besar dan potensi besar yang bisa mengembangkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Nah, sebenarnya ekonomi syariah walaupun dilirik masih memiliki kekurangan, atau dilirik belum sempurna seutuhnya oleh banyak lini masyarakat, namun ini sudah menjadi potensi dan kontributor pada zaman pandemi ini. Jadi tidak bisa dipungkiri, apalagi perempuan yang memang sudah memiliki produk rumahan, banyak yang menjadi pengangguran karena adanya pandemi, dan banyak yang duduk di rumah, sehingga kreativitas itu berkembang, apalagi kreativitas kita tahu selalu datang dari seorang ibu. Nah itu. Jadi kalau ditanya ya pasti setuju dan pasti apresiasi sekali kalau memang ada seperti itu Pak Agus. Jadi kan selama ini kan kita ketahui ya, ada istilah namanya green economy, yaitu artinya
ekonomi berpihak kepada namanya lingkungan. Ada lagi namanya blue economy, yaitu ekonomi berpihak kepada kemaritiman. Ada lagi namanya UMKM lending model, artinya bagaimana ada portfolio pembiayaan itu kepada UMKM 20%. Tapi sampai sekarang belum ada namanya women financial economic itulah. Nah, ini penting sekali karena ini di tengah isu adanya bagaimana keberpihakan, bagaimana secara politik juga, ini kan juga sangat penting adanya women economic finance kan gitu loh. Ini mungkin menarik juga untuk menjadi satu wadah yang merangkul semua pengusaha yang menjadi kaum perempuan pengusaha sehingga menjadi satu kesatuan. Walaupun itu memang sudah ada ya, ketua UMKM sendiri itu dari kaum perempuan pun sudah ada sebenarnya. Namun kalau mau dijadikan satu organisasi dengan potensi besar, mungkin layaknya Ikatan Ahli Ekonomi Syariah atau Masyarakat Ekonomi Syariah, ya itu sudah cukup bagus sih sebenarnya. Ya. Bisa dirintis bagus. Jadi kebijakan-kebijakan kepada pembiayaan perempuan secara ekonomi ini harus ada karena sejauh ini praktis di dalam analisis media yang saya lakukan belum ada satupun ya orang yang menggelurakan tentang namanya pentingnya namanya ekonomi perempuan secara syariah gitu. Mungkin begini ya. Kacamata ekonomi itu biasanya kan tidak memandang gender. Ya, jadi kacamata ekonomi biasanya yang dipandang itu adalah bagaimana suatu proyek itu bisa berpotensi besar menghasilkan keuntungan atau memang memiliki memiliki prospek yang menjanjikan. Jadi saya rasa kalau dilirik dari masalah gender, ya cukup menarik sih Pak Agus. Namun kalau misalkan dilirik dari masalah gender, bagaimana pembiayaan itu khusus kaum perempuan, bisa juga kita upayakan kalau memang karena selama ini kita tahu ekonomi itu kan yang dilihat adalah prospeknya, kemudian peluang dari sebuah pembiayaan misalnya. Tapi kalau misalkan dilirik gender, takutnya nanti kaum laki-laki justru kita juga dong berhak gitu kan. Nah, sehingga justru roda ekonomi dan prinsip ekonomi itu akan tergoyahkan gitu kalau kita memandang gender. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa memang banyak sekali kaum wanita yang memiliki potensi besar, yang memiliki kualitas yang sangat baik, dan memang sudah berkontribusi nyata terhadap tanah air. Kalau dibandingkan dengan kaum laki-laki, pastinya akan tidak jauh, tapi pastinya tidak akan sama merata karena tentu kita tahu bahwa keberadaan perempuan dan maksudnya perempuan ini baru, tidak selama laki-laki dan tidak seperti laki-laki yang memang sudah masuk dalam ranah industri keuangan syariah, kemudian UKM dan usaha koperasi dan sebagainya dari dulu. Sehingga perempuan datangnya baru dan alhamdulillah sudah memiliki potensi bagus dan menghasilkan sesuatu yang real untuk Indonesia. Saya rasa itu sudah cukup membanggakan. Namun kalau misalkan ditanya mengenai bagaimana pembiayaan terhadap khusus gender perempuan, saya rasa mungkin ini sedikit menggelitik ya Pak Agus ya, karena pastinya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi. Oke. Ustadzah, selama ini kita tahu bahwa karakter perempuan di dalam bisnis itu kan luar biasa ya. Dia tuh karakternya sangat prudent, penuh hati-hati gitu loh. Nah ini dibandingkan dengan perempuan sangat hati-hati di dalam berbisnis, khususnya dalam mitigasi resiko. Terus yang kedua adalah semangat ya. Semangatnya juga sangat luar biasa. Itu terbukti banyaknya para pengusaha-pengusaha ya itu dari perempuan itu sendiri. Nah, terkait dengan partisipasi kaum perempuan, Anda melihatnya bagaimana? Dilihat dari sisi kacamata ekonomi syariah. Dalam hal apa nih? Kepedulian, kehati-hatian atau gimana? Ya, secara keseluruhan saja. Sejauh mana partisipasi kaum perempuan selama ini? Kalau dalam ekonomi syariah sendiri, peran perempuan itu memang sudah sangat bagus ya. Jadi perannya itu kita bisa melihat dari mulai perbankan, kemudian dari asuransi,
bahkan dari yang lebih tinggi lagi pasar modal. Dan dari jajaran pemerintah juga kita nggak bisa melupakan beberapa wanita yang menjadi menteri dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini sudah otomatis membuktikan bahwa perempuan memang memiliki kualitas dan potensi, apalagi memang kita bisa lihat bersama bahwa para perempuan ini tidak memiliki catatan gelap di kemudian hari. Nah, kita misalkan ambil saja siapa ya namanya Menteri Kelautan dan Perikanan. Selepas masa jabatannya ya tidak ada lagi catatan yang masih menguntit ya, membuktikannya itu tidak ada. Kita juga bisa melihat ada Ibu Sri Mulyani yang masih menjabat dan sampai saat ini masih bisa survive sebagai pemimpin dalam negeri ini gitu kan, membawa Indonesia alhamdulillah masih survive gitu. Dalam perekonomian secara mikro itu juga sangat terlihat bahwa peran perempuan dalam dedikasinya, kehati-hatiannya itu justru membawa sebuah usaha itu berkembang. Nah, mungkin dibandingkan kaum laki-laki yang sedikit ceroboh, itu memiliki menjadi ciri khas wanita, sehingga ketika wanita berbisnis atau memiliki komitmen ya sangat menjanjikan bahwa komitmen itu dan bisnis itu berpotensi besar untuk sukses. Memang itu ciptaan Allah. Itu sunatullah. Saat ini pemerintah ya dalam pengembangan ekosistem syariah ya, ini kan diminta berbagai macam pihak untuk terlibat gitu loh. Namun sayangnya dalam membangun ekosistem ekonomi syariah sejauh ini belum ada namanya roadmap ya maupun blueprint dari pemerintah, khususnya adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan. Akankah Anda sebagai seorang aktivis ataupun seorang akademisi ya yang konsen di ekonomi syariah mendorong kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan ya kan, dan begitu juga parlemen yang saat ini sudah ada porsi sendiri kepada perempuan, agar suara-suara perempuan dalam ekonomi syariah ini terus digaungkan gitu. Apakah begitu menurut saya? Ya, tentu. Suara perempuan ini selain memiliki potensi besar, juga merupakan hak setiap warga negara, jadi memang harus didengarkan. Apalagi suara perempuan ini memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap stabilitas negara, terhadap ekonomi dan perkembangannya, dan terhadap kesejahteraan pada umumnya, baik itu dari segi keluarga ataupun dari segi nasional. Sehingga suara perempuan itu patut dikembangkan dan patut didengar, patut diperhatikan dan diperhitungkan baik-baik. Saya rasa seperti itu. Apa harapan Ustadzah ya terhadap ekonomi dan perempuan? Kedepannya seperti apa harapan Anda? Begini, wanita sekarang sudah mulai memasuki sektor ekonomi secara luas, bahkan sudah memasuki sektor ekonomi luar negeri. Indonesia sudah dikenal karena adanya perempuan yang berperan di situ. Tentu harapan saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang pendidik yang memiliki banyak mahasiswi perempuan juga, harapan saya tentu roda yang sudah ada dan pintu yang sudah terbuka digunakan sebaik-baiknya. Nah, sehingga potensi besar ini tidak lagi redup, tidak lagi hilang begitu saja dan berkembang karena keadaan, namun tetap berkembang, tetap roda ini berputar, dan wanita harus tetap memiliki semangat yang tinggi untuk selalu mengembangkan diri, memberikan kesejahteraan sesama, ya baik melalui kontribusi nyata, baik melalui pemikiran, melalui usaha, sehingga Indonesia ini benar-benar bisa menjadi negara yang sejahtera dengan adanya peran perempuan. Masukan Anda terhadap pemerintah seperti apa? Kalau dari masukan Anda kepada pemerintah? Begini, kalau masukan kepada pemerintah, khususnya untuk perempuan, mungkin lebih diperhatikan lagi ya Pak ya. Jadi diperhatikan beberapa faktor nih, bukan cuma faktor ekonomi aja. Beberapa faktor diantaranya misalkan pendidikan.
misalkan juga porsi perempuan di dalam pendidikan juga harus diperhitungkan. Kemudian bagaimana dengan pembiayaan untuk UKM? Untuk UMKM ini kan hanya pembiayaan saja. Namun saya rasa untuk pembiayaan ke ekspor ke luar negeri dan sebagainya mungkin juga perlu diperhatikan UMKM mana yang patut mendapatkan, walaupun itu dari kaum perempuan masih banyak sekali yang belum mendapatkan. Porsi pembiayaan mesti ditingkatkan, kemudian porsi pendidikan bagi kaum perempuan juga harus ditingkatkan. Itu masukan singkat saja. Ya, terima kasih Ustadzah Amirah. Pemirsa Film Indonesia, ada insight yang kita dapat dari apa yang disampaikan oleh Ustadzah Amirah tadi, bahwa bicara ekonomi, khususnya adalah ekonomi syariah, itu adalah sangat universal, dan itu adalah bias dari gender ya. Ekonomi syariah itu tidak membedakan antara perempuan sama laki-laki. Tentunya semua bisa terlibat dalam pengembangan ekonomi syariah. Akan tetapi di tanah air ini ya belum ada indikator berapa persen keterlibatan dari perempuan di dalam ekonomi syariah. Maka dari itu berbagai pihak, khususnya elemen-elemen organisasi di ekonomi syariah, harus mendorong bagaimana partisipasi perempuan di dalam ekonomi syariah. Begitu juga dari sisi kebijakan publik, khususnya dari pemerintah atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan, juga harus bisa mendorong juga pemanfaatan dari peluang pengembangan ekonomi syariah. Karena apa? Karena ekosistem ekonomi syariah di Indonesia ini terus dikembangkan, terus digelorakan. Jangan sampai pengembangan ekosistem syariah itu ya bias atau jauh dari partisipasi kaum perempuan. Terima kasih Ibu Amirah Nahrawi atas partisipasinya di Film Indonesia, dan semoga saja ke depan bisa selalu bergabung di program Film Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.